Mahfud mengomentarin pada pertemuan kita sebelumnya bahwa soal KPK hanya menangkap pejabat-pejabat di daerah, ya sudah kita tepuk tangan saja kalau KPK hanya bisa menangkap kelinci, kata Pak Mahfud. Tidak menangkap singa. Dan tampaknya Pak, belakangan ini KPK menunjukkan bahwa mereka sanggup menangkap singa ketika misalnya menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomes sebagai tersangka kasus kuota haji. Apa pandangan Pak Mahfud? Ada yang mengatakan begini, KPK sekarang sudah berani masuk ke Liga Utama. Dulu main Liga 2, Liga 3 gitu ya. Sekarang masuk di Liga Utama. Ya. Masuk ke tingkat menteri sudah berani lagi. Ini pujian. Pujian dari UGM, Pukat UGM gitu. Ya. Menurut saya bagus karena memang ya pertama begini untuk itu. Patokan dasar untuk menentukan berapa haji khusus dan berapa haji biasa itu gitu, haji kuota dan sebagainya, itu sudah ada patokan dasarnya. Untuk haji khusus yang mahal itu, yang harus bayar mahal itu 8%, yang 92% itu untuk reguler. Itu patokan dasarnya. Nah, dan itu dianggap ada kesalahan. Apa? Informasinya itu laporannya kan dari DPR, ya kan? Tidak main-main kan, DPR sudah membentuk pansus dan menemukan itu, lapor ke KPK. Yang kedua, ternyata sudah digeledah di dalam pemerintahan itu kan, sudah digeledah. Artinya ada barang bukti kan di situ. Kemudian juga sudah ada pencekalan terhadap 3 orang. Ya, dan yang penting sudah banyak travel yang mengembalikan uang karena merasa itu bukan haknya. Merasa disuruh beli itu dengan harga khusus. Nah, itu saya kira sebuah kesalahan. Tetapi sama dengan Nadiem, kita harus bela juga kalau ada segi-segi yang mungkin benar. Pertama, kuota khusus ini kan datang dari pemerintah Arab Saudi. Itu sesudah persiapan haji udah selesai. Di akhir-akhir masa, menjelang kan waktu itu November kan, November Presiden pulang dari Saudi bilang ada jatah 20.000, tapi kan belum ada surat resmi, baru wacana. Ya, nah kalau gitu 20.000, padahal kalau mau membentuk jamaah-jamaah baru itu kan harus dia menyediakan tempatnya di mana. Pada waktu itu tempat setiap orang itu satu orang itu 0,8 meter jatahnya dari space yang tersedia itu. Kalau ditambah lagi 20.000 terus gimana gitu kan. Nah, yang kedua, suratnya belum resmi ada dari Arab Saudi. Gimana mau terus dibagi dengan rumus itu. Nah, dianggap melanggar karena kemudian masalah ini tidak diatur dengan sebuah peraturan menteri, melainkan dengan sebuah keputusan. Nah, saya ketemu dengan timnya Pak Yakut, Pak, ini sudah ada 2 peraturan menterinya. Untuk mengatur soal ini sudah ada berdasar undang-undang, gini ketentuannya 82, tapi kemudian ada hal-hal yang diatur secara khusus, tapi diatur dengan peraturan menteri. Peraturan menterinya sudah ada 2. Yang ini, penetapan orangnya ini, ditetapkan dengan kebijakan menteri, itu yang dianggap salah. Nah, itu nanti bisa dipertimbangkan, ya, bisa dipertimbangkan oleh KPK, oleh hakim. Yang saya dengar juga, karena pada waktu sudah mendesak, gimana nih baginya, sementara keputusannya dari Arab Saudi belum ada. Maksudnya waktunya mepet ya, agak susah. Waktunya mepet, terus meskipun perdebatan berikutnya seberapa mepet itu, apa masih bisa dibikin atau tidak kan gitu kan Pak? Iya, karena waktu itu kan Pak Jokowi Oktober, November wacana itu muncul di DPR dan sebagainya sudah muncul, tapi belum ada konkretnya itu. Baru sesudah itu kan, loh ini sudah ada barangnya, ini semuanya sudah settle lah, sudah bagus nih mau diapain kan gitu. Sehingga pada waktu itu yang ketika dikonsultasikan ke Presiden, bagus juga, Presiden niatnya bagus juga, ya sudahlah, ini sudah mendesak gini, biar swasta juga ikut membantu, bagi 2 aja. 10 ke swasta, 10 ke reguler. Seperti sepengetahuan Presiden Jokowi. Sepengetahuan Presiden Jokowi. Tapi maksudnya bukan untuk diperdagangkan, karena sudah mendesak agar swasta juga ikut membantu mencari. Teknis. Uang yang tahun sebelumnya aja ada 8.000
tambahan kuota khusus dari Arab Saudi yang meninggal aja sampai 800 orang karena desak-desaan begitu. Secara mendadak ditumpahkan ke reguler itu. Nah, saya tidak bermaksud membenarkan Yakut gitu ya. Tetapi fakta-fakta ini supaya didalami oleh hakim. Mungkin mensreanya beda dengan yang dikatakan oleh oleh KPK gitu ya. Bahwa ya apalagi saya mendapat surat penyitaannya itu kan kalau Mas Rizal lihat di TikTok dan sebagainya di YouTube itu rumahnya sekian disita. Ini rumah mewah gini. Itu semua ndak ada. Mobil sekian disita. Ndak ada, cuma yang disita tuh 2 paspor, 1 HP karena saat digeledah itu di situ ada tamu sedang menelpon. Nah, lalu diminta sekalian diambil, bukan teleponnya dan tidak ada isinya, tidak ada hubungannya sama sekali sama urusan aja karena dia HP-nya tamu. Ada paspor, ada macam-macam lah dokumen, tidak ada barang-barang berharga apapun kecuali uang 100 miliar yang itu hasil pengembalian dari travel-travel yang merasa takut lah. Saya betul sih, saya tidak merasa berhak ini kok saya misalnya oleh oknum Kementerian Agama dipaksa beli. Bahkan saya sudah dengar harganya satu itu $4.000 yang dijual ke travel itu. Jadi dia ngambil keuntungan 60 juta lah kira-kira ya. Oknum Kementerian Agama. Iya. Nah, sementara travel itu kan menjualnya antara 300 sampai 500. Iya kan? Saya pernah ngambil itu dulu sebelum ada masalah. Ini saya kan tahun 2022 enggak ada masalah. Tapi beli furoda itu untuk saya aja saya bayar 450 satu orang. Bersama istri saya 900 lah. Gitu. Okay. Mahal. Nah, dan yang terakhir ini konon $4.000 gitu. Itu juga bisa. Semua menjadi bahan bagi kita agar ini bisa diselesaikan secara objektif. Karena masalah haji ini tempat orang Islam mengatraksikan ibadah yang sangat mulia, agung, masif, massal gitu ya. Sehingga ini menggoda, uangnya besar. Ada 4 menteri agama yang terlibat kasus kayak gini. 4 ya Pak ya? Dulu Wahab. Di zaman Orde Lama. Menteri agama, masuk juga penjara. Yang kedua, Said Akil Hussein Munawar. Yang ketiga, Surya Dharma Ali. Yang keempat ini. Justru di Kementerian Agama Pak? Kementerian Agama. Apa itu Pak? Apa? Ya mari kita diskusikan besok. Ini ada apa ini? Iya. Ini persoalan serius. Di situ, gitu. Justru lahir dari serius Kementerian Agama. Ini masalah agama loh, gitu. Tapi juga Yakut harus diperlakukan dengan adil juga, gitu. Mungkin ya teman-teman KPK benar juga, tapi pembelaan Yakut itu karena dokumennya dia lengkap. Saya sudah ketemu dengan pengacaranya. Saya kan ingin tahu juga ya, kenapa sih bisa terjadi begini? Saya bicara dengan pengacaranya. Ditunjukkan kepada saya gitu. Satu lagi Pak, satu lagi soal KPK Pak Mahfud. Minggu lalu kita membahas KPK juga kaitannya dengan kasus korupsi kuota haji. Pak Mahfud juga memberikan komentar. Perdebatan berlangsung kaitannya misalnya dengan pasal yang disangkakan ya dalam kasus ini, yaitu pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Pak Mahfud melihat perdebatan itu bagaimana? Nah itu yang menimbulkan pertanyaan. Pak Mahfud tuh kok seperti membela gitu. Iya Pak, saya dihubungin beberapa teman, Mas Rizal, ini kok kayak Pak Mahfud membela ya? Saya bilang enggak, Anda dengarkan lagi tuh. Tapi apa penjelasan Pak Mahfud? Saya enggak membela. Jadi begini, itu kan ada 2 masalah Menteri Agama ini. Satu soal kebijakan, ya. Yang kedua soal pasal yang disangkakan. Nah soal kebijakan itu menurut saya clear, gitu. Bahwa tidak ada kesalahan kebijakan di situ. Meskipun ada yang bilang clear bahwa itu salah ya. Misalnya siapa yang bilang clear salah itu Mas Saud Situmorang, lalu Asep dan Yasin, saya kira dia clear tuh salah, kebijakannya salah. Menurut saya enggak. Karena begini, pada waktu itu bulan November ketika berita itu datang. Presiden pulang Oktober gitu kan, bawa berita November sudah muncul wacana DPR sudah bicara ada tambahan 20.
Tapi bulan November itu catering udah selesai, pembagian space di Mina, di Arafah sudah selesai. Lalu tiba-tiba ditambah 20 kan nggak bisa kalau diurus oleh pemerintah. Karena pemerintah tuh prosedurnya kan lama. Pesawatnya gimana nanti, terus hotelnya di mana, udah selesai semua. Ya, sehingga lalu diambil kebijakan ketika dikonsultasikan ke Presiden. Kata Presiden, ya udah kalau memang sulit, biar semuanya berjalan baik, dibagi 2 aja, biar swasta ikut membantu. Itu kata Menteri Agama. Jadi Presiden menyarankan, bukan menyarankan korupsi, tapi menyarankan karena secara teknis sulit atur, kasih ke swasta separuh, kita atur separuh. Melihat situasi itu menurut saya clear, tidak ada kesalahan kebijakan. Kebijakan itu kan dibuat manakala itu diskresi namanya. Dalam hukum namanya discretionary power. Ya, kalau dalam bahasa hukum Perancisnya free permission gitu. Boleh membuat. Kalau kesulitan buat sendiri aja. Gitu, itu boleh. Nah, meskipun itu masih menjadi perdebatan juga, ya, masih jadi perdebatan. Sehingga menurut saya, kok kayaknya kalau kebijakannya tidak tepat ya. Makanya kalau kebijakannya terus mau disalahkan dari sudut apa, gitu ya. Kecuali kemudian memunculkan korupsi. Kebijakan itu memunculkan korupsi. Nah, kalau memunculkan korupsi, apa sangkaannya kan gitu? Pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan itu apa? Pasal yang disangkakan itu pasal 2 dan pasal 3. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kalau pasal 2 itu pejabat resmi merugikan keuangan negara, ya, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum, itu pejabat. Kaitannya dengan Menteri Agama berarti kan kalau ini. Kalau pasal 3 itu swasta. Nah, ini kaitannya dengan siapa tuh? Alex. Alex, itu kan bukan pejabat, betul, bukan pejabat, tapi gayanya gaya pejabat, Gus memberi Alex, pengarahan, memberi apa gitu. Nah, itu sangkaannya ke dia. Soalnya sekarang, kalau menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, kerugian negaranya dari mana? Ini kan bukan uang negara, iya kan? Raja Arab Saudi memberi tambahan kuota. Tidak berupa uang negara. Tapi ini harus digunakan. Nah, kalau dia gunakan untuk itu, tidak ada negara ruginya dong. Negara tidak mengeluarkan uang. Malah mungkin dapat uang dari setiap kepala, kan ada tarifnya tuh yang masuk resmi ke negara. Ya, uang administrasi atau apa gitu. Negara tidak rugi. Nah, kalau gitu, sangkaan pasal 2 dan pasal 3, mana ruginya? Nah, ini yang ditunggu. Nah, oleh sebab itu saya nih, bukan membela, saya mengusulkan agar ini dikejar terus. Karena pasti ada korupsinya. Feeling saya mengatakan pasti ada korupsinya. Gitu ya, Pak? Iya, saya yakin ada korupsi. Tapi pasalnya kalau ini, tidak jelas. Oleh sebab itu, orang mengatakan, loh, kalau tidak ada kerugian negara kok mau disangkakan itu, apa bisa orang dianggap? Bisa. Ketua MK yang sekarang masih di penjara seumur hidup itu tidak merugikan uang sama sekali. Akil Muhtar. Iya, tidak merugikan uang negara sama sekali, tapi didakwa dengan pasal 12. Karena bisa saja pasal 12 itu bisa penyuapan, gratifikasi dan sebagainya itu, ya, pemerasan karena jabatan itu bisa dilakukan. Nah, itu bisa saja. Kalau pasal penyuapan masuk akal. Penyuapan dalam konteks korupsi. Korupsi itu kan ada 7 kelompok ya. Yang merugikan uang negara, merugikan keuangan negara, memperkaya diri, melawan hukum, lalu korupsi, penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan yang mengambil keuntungan. Itu masuk korupsi ada 7 macam kok. Bahkan ada yang mengurai korupsi itu dalam hukum sekarang sudah ada 11 macam. Bukan hanya pasal 2, pasal 3. Jadi sudah ada contohnya bahwa orang bisa dijatuhi hukuman seumur hidup karena dia pejabat, lalu menyalahgunakan kekuasaan untuk memanipulasi hukum seumur hidup. Ini sama pejabat. Bisa berat banget hukumannya. Nah, oleh sebab itu menurut saya harus jelas. KPK tidak usah sebenarnya ini masih dihitung kerugiannya, sulit dong hitung kerugian. Kecuali kalau bantuan dari Arab Saudi itu
Ya, kecuali kalau bantuan dari Arab Saudi itu dianggap fasilitas negara. Nah, itu keterangannya KPK mirip-mirip itu Pak Mahfud. Jadi mengatakan begini, ketika ditanya di mana kerugian negaranya, bibirnya mengatakan begini, ini kuota itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi ke pemerintah Indonesia. Karena dia masuk pemerintah Indonesia, maka dia dianggap dalam lingkup kekayaan negara. Kekayaan negara. Nah, sehingga itu yang menyebabkan bahwa karena salah dia menerapkan, maka dianggap itu merugikan keuangan negara. Kira-kira gitu, Pak. Ruginya berapa? Bisa dihitung nggak? Itu dia. Nggak bisa Itu kan? dia. Dia nggak bisa ngitung sampai terakhir. Sampai sekarang. Sampai terakhir nggak bisa. Ruginya nggak bisa kan? Kalau penyuapan itu gampang. Apalagi infonya orang sudah mengembalikan uang ke KPK sampai 100 miliar. Kan berarti ada sesuatu kan? Kalau saya misalnya KPK, gampang sekali. Ini 100 miliar kok dari mana? Ada yang bilang karena dulu dipaksa ambil tapi membayar kickback 4.000 gitu. Kalau gitu bisa. Gitu jangan dipaksakan berapa kerugian uang negara gimana gitu. Nggak usah dihitung kalau penyuapan itu. Bisa disita semua tuh. Dan dalam perjalanan kasusnya bisa berganti pasalnya, sangkaannya. Oh, banyak yang sudah gitu. Oh, ya? Kenapa? Kan substansinya sama soal kuota. Tapi gimana caranya? Nah, ketika kebijakan sudah membolehkan adanya discretionary power atau adanya free mesin itu, ketika itu sudah ada ya sudah dong. Karena memang waktu itu darurat harus dibagi. Nah, tapi pelaksanaannya ini kalau dijual ada kickback satu kepala dihitung sekian. Nah, itu yang saya dengar KPK udah punya itu. Oleh sebab itu tidak cukup dengan 2. Mungkin ada 3 atau 4 orang lagi yang terlibat. Kalau misalnya menggunakan pemerasan Pak Mahfud, misalnya pejabat... Iya, pemerasan dalam jabatan bisa dalam kan? jabatan, iya kan? Pemerasan dalam kan ada. Ada pemerasan dalam jabatan itu dimasukkan satu jenis korupsi juga. Nah, dan kalau besar akibatnya, ya bisa hukumannya berat banget. Ya kan? Bisa minimal 4 tahun hukumannya, tidak boleh kurang dari itu, dan bisa 20 tahun, bahkan ada yang sampai hukuman seumur hidup. Oke. Nah, saya, reputasi saya ini bukan membela koruptor. Reputasi saya kalau ada orang berkorupsi, buruk sampai ketemu. Tapi KPK di sini agaknya sampai sekarang kesulitan menggunakan pasal-pasal yang tepat, sehingga tidak jelas juga orang sudah dicekal gitu. Berlama-lama sudah masa cekalnya mau habis, kurang sehari tetapkan tersangkanya. Sebenarnya kalau KPK yang kayak dulu-dulu tuh kan gampang sekali menentukan kayak gitu dan berhasil. Di zamannya Agus Raharjo dan Saud, si Laude dan sebagainya. Itu kan yang kayak gitu tidak sulit, tapi kan bisa berujung kalau terjadi berujung ke hal lain. Anda membiarkan atau bahkan menyuruh mungkin orang mengutip dari orang lalu disamarkan itu sudah pencucian uang. Oh begitu. Iya dong, bisa pencucian uang. Sama dengan Sekjen MA. Ya gitu kan, sesudah dihukum pidana pokoknya tangkap lagi pencucian uang, itu lebih berat lagi hukumannya. Sehingga mungkin ya kalau boleh saya menduga-duga apa sih maunya KPK ini. Dia mau membuktikan dulu pidana pokoknya, pidana asalnya meskipun hukumannya ringan. Tetapi sesudah ini vonis masuk ke pencucian uang. Pencucian uang itu barang-barang yang disimpan atas nama orang lain, atas nama anak, atas nama teman, atas nama untuk membangun pesantren ini, pesantren dan sebagainya. Itu kan udah pencucian uang. Mungkin akan masuk ke yang lebih besar karena ini ya memang besar gitu. Tetapi kalau soal kebijakan saya kok tidak melihat ada alasannya ya. Karena waktu itu kalau ditanya ke KPK, Pak, ini ada 20.000 orang, suruh begini ini mau dibagaimanakan? Kan pasti jawaban KPK juga kebijakan. Iya kan? Iya. Tidak mungkin tidak sama kebijakannya dengan yang ditempuh oleh Pak Yakut, tapi tetap kebijakan karena itu sudah selesai. Lalu mau dianggap salah? Tidak ada kebijakan itu yang salah. Apalagi Gus Yakut bilang, loh, saya sudah ke presiden memberi petunjuk, udah daripada sulit-sulit dibagi 2 aja agar semuanya beres dan swasta ikut bertanggung jawab, kan gitu kan? Iya kan? Karena kalau langsung masuk ke sini nggak bisa juga, udah disahkan oleh DPR, anggarannya, tempatnya apa, terus di mana lagi? Hotelnya, cateringnya, macam-macam, dikira mudah Pak. Gitu, uang setahun sebelumnya itu
dapat 8.000 ya. Iya. Dapat 8.000 aja kocar-kacir sampai yang meninggal 800. Yang ini karena dibagi-bagi ke swasta, yang meninggal itu hanya 300, itu pun yang sudah tua karena memang tidak tahan cuaca dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan. Tapi menurut saya tuh kalau korupsi terhadap negara dan rakyat, saya itu selalu mendukung penegak hukum. Yeah. Saya hanya ingin meluruskan aja, itu agak kurang wajar tuh masalah kebijakan dan penerapan pasal 2. Meskipun saya mengatakan ini fasilitas negara tidak boleh digunakan sembarangan. Terus iya, tapi ruginya di mana? Yeah. Ngitung dari mana ruginya? Iya kan? Susah juga ketemunya ya. Iya kan? Iya. Iya. Oleh sebab itu kalau pasal itu penyuapan, gratifikasi, pemerasan dalam jabatan, masuk dong. Dari barang-barang yang disita, barang yang dikembalikan itu apa coba? Kan nanti bisa dibuktikan itu. Kenapa kamu mengembalikan uang? Karena dulu saya dipaksa beli misalnya. Ternyata salah, ya saya kembalikan ke KPK. Kan bisa. Iya, iya. Kan bisa dibuktikan gitu di pengadilan. Tapi oke lah, ini masih berlangsung. Saya berharap KPK terus main juga di Liga Utama. Tapi terus nih, jangan lupa sekarang bupati-bupati udah pada takut nih. Liga 2 sudah mulai aktif nih kira-kira. Liga 2-nya udah bagus nih. KPK. Terus kan cari itu bupati-bupati di mana. Gubernur, saya sudah itu naik ke gubernur dikit lah. Kan ada beberapa gubernur yang sudah disita, yang partnernya sudah dimasukkan penjara, ada yang sekarang masuk lagi dong. Agar negara ini bagus. Dan saya kira kalau Pak Prabowo mendukung ini, Partai Gerindra akan untung mendapat dukungan dari rakyat. Karena dia mendorong betul siapapun yang korupsi, ambil. Meskipun itu bupati atau gubernur atau menteri dari partai saya, kan gitu kata Pak Prabowo. Ini buktinya nih, udah terjadi. Oke, gitu. Oke,